Ya, welcome back on Science Tech Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian tujuan distributed system yang kedua. Jadi tujuan goal dari kenapa kita mendesain sebuah sistem yang terdistribusi, gitu ya. Yang kedua adalah hiding the complexity. Jadi kita bisa dengan kita memiliki distributed system, gitu ya, kita bisa some kind of making the abstractions, gitu ya, bahwa kita sebenarnya ngeproses resource itu di multiple computers gitu. Jadi ketika kita punya komputer yang banyak, dengan kita membuat sebuah distributed system, itu seolah-olah end user gitu ya. Dalam hal ini bisa end user tuh bisa client, bisa lo misalkan yang pakai open source distributed system, misalkan contohnya Kubernetes misalkan gitu ya. Jadi at the end of the day, end user dan client itu nggak tahu gitu ya, bukan nggak tahu sih sebenarnya sih. Jadi terlihat seperti hanya diproses ke dalam satu sistem gitu ya. Padahal kalau kita buka sistemnya itu dijalankan oleh multiple computers gitu ya. Nah, itu keuntungan kita ya, untuk keuntungan yang kedua dari mendesain sebuah sistem yang terdistribusi, yaitu hiding the complexity. Sekarang kita baca referensinya ya dari again gue sampaikan dari buku Distributed System edisi keempat oleh M. Feinstein dan Andreas Tannenbaum di halaman 11. Dia bilang bahwa poin nomor 2, an important goal of a distributed system is to hide the fact that its processes and resources are physically distributed across multiple computers. Jadi sebenarnya gitu ya, pada saat ada proses yang masuk atau request yang masuk gitu ya, itu dijalankan oleh resource dari multiple computers, teman-teman. Jadi diproses oleh banyak komputer gitu ya. In other words, it tries to make the distributions of processes and resources transparent. Jadi user nggak tahu itu gitu ya, seolah-olah dia hanya ngirimin satu klik request, atau lu misalkan ketika pakai SDK dari some of open source yang distributed system gitu ya, lu nggak tahu nih bahwa cara kerjanya tuh sebenarnya dia ketika request masuk dia dibagi nih, ada node ini, ada node itu, ada bla 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 gitu ya. Lu nggak nyadar akan hal itu gitu ya. That is invincible to end users and applications ya, yang tadi gue bilang ya. Jadi end user bisa banyak, bisa jadi client, memang benar-benar orang yang akses ke sistem lu gitu ya, lu udah buat sebagai distributed system gitu, atau aplikasi. Jadi ketika aplikasi talks to another aplikasi gitu ya, contoh misalkan aplikasi talks to distributed database misalkan, aplikasi ini nggak aware bahwa sebenarnya data yang dikirimkan itu di partitions gitu ya, atau didistribute ke many nodes misalkan gitu. Nah, itu nggak perlu tahu si aplikasi gitu ya. Achieving distributions transparency is realized through what is known as middleware. Jadi supaya kita bisa achieve the transparency tadi gitu ya, ada satu komponen yang disebut sebagai middleware, teman-teman. Nah, di bukunya juga dijelaskan melalui gambar ya. Jadi tadi kan dibilang sebenarnya physically distribute across di multiple computers gitu. Jadi kita punya beberapa komputer dengan OS yang mungkin berbeda-beda gitu, lokal OS 1, OS 2, OS 3, yang satu pakai Ubuntu, misalkan yang kedua CentOS, yang ketiga pakai Fedora misalkan ya. Who knows gitu ya, kita nggak apa namanya memaksa gitu ya satu komputer untuk menggunakan OS tertentu gitu. Jadi di sini tulisnya 1, 2, 3, 4 karena kemungkinan bisa berbeda-beda. Nah, di atasnya kita pasang satu komponen yang disebut sebagai middleware. Oke, yang nanti akan mengabstraksi seluruh proses, bahwa sebenarnya proses itu dilakukan di multiple computers. Gitu ya. Ya, tentu mereka harus terhubung dengan network gitu ya. Kalau enggak ya gimana mereka bisa talk to each other gitu ya. Again, balik ke materi pertama, network itu bisa LAN, bisa WAN dan sebagainya. Oke, berikut dengan protokol dan lain-lainnya gitu ya. Intinya mereka bisa saling talk to each other. Nah, maka di atasnya gitu ya, on top of di networknya, kita pasang komponen yang disebut sebagai middleware, yaitu distributed system layer. Oke, nah apa aja sih yang harus kita bikin jadi transparan gitu ya? Apa aja sih komponen di dalam middleware-nya gitu ya? Apa aja sih yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membuat sebuah middleware gitu ya dalam distributed system, teman-teman. Nah, di bukunya juga dikasih tahu ya, ada beberapa hal yang harus kita abstraksi gitu ya. Nah, hal yang harus kita abstraksi yang pertama adalah akses, teman-teman, atau akses transparansi. Jadi kita harus bikin transparent dari si aksesnya. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya adalah hide differences in data representations and how an object is accessed. Objek di sini ya itu mengacu pada segala sesuatu atau segala resource gitu ya yang ada di dalam physically komputernya. Dalam hal ini di sini gitu ya. Misalkan di sini ada file gitu ya, ada kernel dan sebagainya gitu, ada memori dan sebagainya. Jadi segala sesuatu
yang ada di dalam komputernya itu disebut sebagai objek kalau di buku distributed system ini gitu ya, supaya teman-teman nggak bingung. Nah, jadi akses transparansi maksudnya adalah kita mengabstraksi bagaimana data direpresentasi, ditampilkan gitu ya, dan bagaimana objek itu diakses. Misal contoh gitu ya, untuk mengakses memori dengan OS Ubuntu itu pasti berbeda dengan cara kita mengakses memori di OS-nya yang Windows misalkan. Nah, middleware ini harus bisa mengabstraksi level tersebut, teman-teman. Oke? Supaya apa? Supaya ini tujuannya same interface everywhere. Jadi pada saat ada request masuk gitu ya, either mau ke komputer 1, mau komputer 2, komputer 3, komputer 4, dengan base request yang sama, ya, walaupun OS-nya berbeda, itu tetap jalan. No problem. Ngerti ya maksudnya ya? Begitu pula dengan data representations, misalkan di Ubuntu format filenya harus apa gitu ya, di Windows format filenya harus apa. Nah, mereka si ini nih, si middleware ini bisa ngabstraksi level itu apa namanya? Data representation itu gitu ya. Jadi regardless mau apapun format datanya gitu, ya tetap distribusi sistemnya bisa tetap jalan. Oke, paham ya? Jadi itu goals dari distribution transparency yang pertama ya, atau level abstraksi yang pertama. Yang kedua adalah locations transparency, atau maksudnya adalah hide where an object is located. Jadi kita nggak perlu tahu nih objek itu adanya di mana. Contoh ya, contoh paling gampangnya adalah DNS ya. Contoh gampangnya DNS, teman-teman. Kalau teman-teman buka browser terus klik atau ketik google.com ya, teman-teman pasti nggak akan tahu sebenarnya google.com ini akan diarahkan ke server yang mana, lokasinya di mana juga teman-teman nggak tahu. Ya, jadi, nah, distributed system layer yang ini, bagian middleware gitu ya, dia bisa mengabstraksi hal itu, teman-teman. Jadi, kita gitu ya, ketika mengakses sebuah situs atau website gitu, kita nggak tahu nih, objek atau resource yang kita ambil ini dari server mana gitu ya. Dan gue yakin gitu ya, servernya si google.com ini nggak mungkin cuma satu gitu. Dengan tingginya traffic di apa namanya, yang pengen buka Google gitu ya, yang pengen mencari something di Google, itu gue yakin servernya nggak cuma satu gitu. Jadi dia punya multiple server dan kita nggak tahu nih ketika kita ketik google.com kita jalan kemana tuh kita nggak tahu. Ya, paham ya? Jadi level transparansi yang kedua adalah location transparency, di mana kita mengabstraksi atau menyembunyikan gitu ya, di mana objek itu ditempatkan gitu ya. Yang ketiga, relocation transparency. Hide that an object may be moved to another location while in use. Ya, ini juga harus dilakukan. Kenapa? Pada saat si komputernya dipindahkan ke let's say region lain, misalnya ini paling gampang adalah contoh dari cloud computing gitu ya. Computing. Misalkan gitu ya, terjadi misalkan ini region dari AP Southeast 1 ya, ini Singapura by the way. Oke, misalkan terjadi something di sini misalkan. Sampai regionnya benar-benar completely shutdown gitu ya. Dia akan dimigrasi, dia akan dipindahkan ke AP North East 1 misalkan. Japan kalau nggak salah ini ya. Tapi intinya segala resource yang ada di AP Southeast 1 ini akan dipindahkan ke AP Northeast 1. Dengan catatan gitu ya, dengan catatan hide di sini ya. Ini gue lupa tadi nggak ngejelasin masalah hide-nya ya. Jadi hide di sini adalah user atau end user gitu, dalam ini kan mengacu pada kalimat yang pertama ya, yang tadi di definisinya ya. End users atau applications maksudnya tidak merasa atau tidak mengetahui terjadi perpindahan relokasi ini, teman-teman. Maksudnya hide itu kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ini dipindah nih gitu ya, si resource-nya dipindah atau objeknya dipindah, komputernya dipindah. Tapi gitu ya, end user nggak secara frontal tahu gitu bahwa oke, ini lagi dipindah gitu. Oke, jadi relocation transparency itu untuk menanggulangi hal tersebut. Salah satunya adalah implementasi dari DR dari cloud computing gitu ya. Jadi pada saat satu region mati, semua resource-nya akan dipindah ke sini gitu ya, tanpa mengganggu traffic dari user. Gitu ya. Oke, berikutnya ada migrations, hide that an object may move to another locations. Nah, ini sama ya seperti ini ya. Jadi perbedaannya adalah pada saat migrasi gitu ya, pada saat dia dipindahkan ke sini gitu ya, pada saat si resource-nya atau objeknya dipindahkan, end user nggak tahu bahwa sedang terjadi migrasi dari resource-nya. Oke, paham ya? Berikutnya ada replications. Replications transparency. Hide that an object is replicated. Yang paling gampang adalah distributed database. Paling gampang ya. Kalau teman-teman mungkin senior engineer gitu ya, pakai multi master atau single master gitu ya,
atau leaderless. By the way, gue punya videonya tentang database replication, saya silahkan cek sebelah sini kalau teman-teman pengen lebih tahu ya. Ketiga jenis applications ini, gitu ya, menggunakan hampir rata-rata ya menggunakan, menurut gue hampir semuanya ya di database sekarang itu menggunakan async atau at least partially async ya, replications. Di mana ya kita nggak punya kontrol terhadap replications yang sedang terjadi. Gitu. Jadi pada saat ada request penyimpanan data masuk, kita nggak nungguin dulu, request kita tuh nggak nungguin dulu sampai data kita tuh replicated ke semua node-nya gitu. Atau kalau di leaderless sampai quorumnya berhasil gitu ya, at least gitu, baru bisa balikin request. Oke, tapi dengan kita punya async atau partially async, maksudnya adalah hubungannya dengan tadi gitu ya, dengan si hide dan an object is replicated adalah kita nggak punya kontrol penuh teman-teman. Kita nggak punya kontrol penuh bahwa sebenarnya data itu sudah direplikasi ke node yang lain. Gitu ya. Artinya apa? Artinya ada di abstraksi nih. Biarkan si distributed database yang menghandle itu gitu. Biarkan distributed database yang nge-replicate itu. Lo nggak mesti ngerti, lo nggak mesti tahu bahwa sebenarnya datanya itu direplikasi gitu. Paham ya? Cuma rata-rata biasanya dikonfigurasi gitu ya, mau berapa banyak replikasinya, mau berapa banyak apa namanya shardingnya gitu ya, itu udah dikonfigurasi. Cuman cara melakukannya, in the way dia distributed database yang melakukannya, lo nggak perlu tahu gitu. Paham ya? Itu adalah salah satu contoh implementasi dari replication transparency. Berikutnya ada concurrency. Hide dan an object may be shared by several independent users. Jadi lo nggak mesti tahu bahwa apa namanya ketika lo dengan kolega lo misalkan gitu ya nge-request ke satu website yang sama, contohnya google.com gitu ya, lo nggak mesti tahu nih gimana cara ini aman nggak sih kalau diakses secara apa namanya concurrent user gitu ya, gue nge-request, dia nge-request ke google.com gitu ya, harusnya itu nggak masalah gitu ya. Nah, concurrency transparency itu mengabstraksi level itu gitu ya. Jadi lo nggak mesti lo nggak perlu tahu cara atau implementasi dari bagaimana distributed system itu menghandle masalah concurrency gitu ya. Biarkan si distributed system itu yang nge-handle gitu ya. Atau ketika lo yang bikin distributed systemnya, berarti lo yang harus nge-handle ini concurrency dari independent users. Lo harus bisa nge-handle itu. Nah, yang terakhir ada failure transparency. Hide the failure and recovery of an object. Jadi ketika ada satu apa namanya satu aplikasi mati, kita satu service mati, gimana caranya kita bisa hide bahwa sedang terjadi failure di sebagian sistem kita gitu ya, di sebagian dari resource kita atau di sebagian objek kita. Oke, contoh paling gampangnya adalah misalkan pod di Kubernetes. Buat teman-teman yang belum mengenal tentang Kubernetes, gampangnya gini teman-teman. Jadi ada dua server gitu ya. Ada dua server, ini service ini di deploy service 1 gitu ya. Nah, ini juga adalah service 1, teman-teman. Ya, jadi kita nge-deploy service satunya nggak cuma satu. Ya, jadi ada dua server. Biasanya di depannya ada load balancer atau LB. Oke, dia akan nge-split traffic, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Oke, maksudnya dari hide the failure and recovery an object, ya, itu adalah ketika service 1 yang ini gue bilang service 1A, ini service 1B misalkan ya. Ketika service 1B ini mati, I don't know for whatever reason gitu ya, alasannya apapun itu, ini mati, traffic bisa tetap jalan ke sini gitu, ke si service 1A. Dan end user ya nggak tahu nih sedang terjadi failure di sini. Ya udah bodo amat gitu ya. Yang penting request gue berhasil, masuk ke sini, balikin response gitu ya ke sini, udah selesai. End user gitu ya, atau aplikasi lain yang pengen communicate ke service 1 ini gitu, nggak mesti tahu bahwa sekarang sedang terjadi partial failure gitu ya. Dan ketika ini di recovery, ini sedang dicoba dinaikkan lagi gitu ya, dibikin up lagi, end user dan application juga nggak perlu tahu bahwa ini sedang di recovery gitu ya. Udah pokoknya kalau misalkan udah ready lagi ya, si service 1B-nya udah ready lagi, traffic udah bisa masuk lagi ke service 1B. Ya, kurang lebih gitu. Jadi ini semua adalah jenis-jenis transparansi yang perlu teman-teman handle ketika teman-teman ingin membuat sebuah distributed system. Atau ketika teman-teman ingin menggunakan distributed system gitu ya, teman-teman bisa menilai nih level abstraksi mana yang mereka lakukan. Nah, tapi teman-teman yang perlu teman-teman catat adalah tidak selalu abstraksi itu jadi poin positif kita gitu ya. Ada juga
at some point of level kita nggak boleh, justru jangan jangan dibikin abstraksi gitu ya. Contoh misalkan region gitu ya, region di cloud computing. Sebenarnya gitu ya, gue yakin Google Cloud, AWS, Azure gitu ya, bisa aja sebenarnya bikin satu cloud computing di mana kita nggak perlu milih-milih region sebenarnya. Oke, kalau kita mau bikin VM, ya udah pokoknya bikin VM, terserah mau dimanapun itu gitu ya. Yang penting punya scalability bagus, punya availability bagus gitu ya. Ketika kita akses selalu ada di situ gitu, selalu bisa gitu ya maksudnya si resource-nya gitu. Gue yakin Google Cloud, Azure, dan AWS itu bisa bikin cloud computing platform mereka itu seperti itu gitu ya. Tapi mereka nggak lakukan itu teman-teman. Kita tetap dipaksa harus memilih region di mana kita mau bikin resource-nya gitu ya. Salah satunya ada kalau di AWS ada EC2 gitu ya atau RDS sekalipun itu database distributed database-nya gitu. Kita tetap disuruh milih mau di region mana gitu ya. Kenapa ini penting teman-teman? Kenapa itu nggak diabstraksi? Karena gitu ya, kalau misalkan kita nggak tahu VM kita ada di mana gitu ya, ada di region mana, otomatis ketika ada user di apa namanya di berbagai lokasi gitu ya, ya kita nggak bisa ngehandle mereka dengan perfectly balance gitu. Contoh misalkan ya, kita bikin VM misalkan, kita bikin VM atau kita bikin EC2 instance kalau di AWS, atau kita bikin server lah paling gampang kalau teman-teman bingung apa itu EC2 instance gitu. Kita bikin server, kita minta ke cloud computing kita, misalkan ternyata GCP atau AWS itu mengabstraksi region ini gitu ya. Udah kita bikin, ternyata ditempatkan servernya itu di I don't know, mungkin Eropa misalkan. Oke, kita akses bisa jalan nggak masalah. Tapi kalau base users kita itu adanya di Indonesia, which is AP Southeast 3 kalau di regionnya GCP dan AWS gitu ya, itu akan mengalami latensi yang signifikan teman-teman. Ya jauh ya dari Indonesia, harus request dulu ke Eropa. Jadi ya, makanya tetap mereka bikin region itu tetap kita harus pilih manual gitu. Ya, supaya kita bisa mendekatkan resource kita dengan si usersnya. Jadi ingat ya, ketika teman-teman membuat sebuah distributed system gitu ya, perhatikan sampai mana kita harus mengabstraksi ketujuh parameter ini